Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Antara Bani. Sekarang Konita bersama Teh Caca. Assalamualaikum Teh Caca. Wassalam, Konita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Konita gimana? Alhamdulillah Sehat? Sehat juga. Super. Cuacanya hari ini cerah juga, Masya Allah. Ya, Gimana puasanya hari ini? Masya Allah terang banget. Ya. Ya, alhamdulillah. Udah lama ya Kon, kita nggak ketemu ya Kon? Banget terakhir kita video waktu di rumah Teh Caca, ya Allah. Kalian bisa lihat ya videonya nanti di link berikut. Oh itu tuh udah lama banget. Udah 2 tahun yang lalu. Iya. Lagi nih Teh, mumpung masih ada kesempatan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah boleh. Ini kita silaturahminya online ya. Iya betul, Masya Allah. Bikin termin buat janjian ke rumah Teh lagi ya Allah, karena karantina segala macam kayak harus ya. Sekarang ya udah nggak apa-apa, ada alternatif lain pakai Zoom ini online begini. Nah, gimana udah siap nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, dari teman-teman? Kalau ditanya itu jadi nervous nih. Oh ya sudah, kalau gitu biasa aja kita kayak biasa aja. Diskusi biasa kalau gitu. Baik, kalau gitu saya langsung aja ya Teteh. Iya baik. Dari Pak Taufik tadi dia ada ngechat gitu, ada bertanya katanya gimana sih caranya memberikan pemahaman jika banyak adat kebiasaan yang berbeda, maksudnya cara memberitahukan dengan baik ke mereka gitu, kayak nah apalagi ke pasangan yang berbeda adat budaya kayak gitu. Pengalaman Teteh. Ya menurut pengalaman aku ya, jadi kalau di keluarga kami itu termasuk keluarga yang open minded gitu, jadi terbuka sama culture yang berbeda gitu. Jadi kayak metropolitan lah. Ya, Masya Allah. Jadi yang Jerman banget gitu kan ya, kayak ada kan pasti di Indonesia juga ada yang tradisional banget, dan di Jerman juga ada orang yang tradisionalnya kental banget gitu. Cuman kalau keluarga aku tuh kayak udah yang open minded, terbuka gitu. Terus aku juga kayak ngenalinnya kayak nggak berasa aku ngenalin ini loh ini. Jadi mereka juga udah ngeliat aku aja udah kayak oh ternyata orang Indonesia begini ya kebiasaannya gitu. Atau istilahnya aku orang Muslim kan, jadi mereka ngeliat aku cara makan aku gimana, makan apa aja kalau misalkan kita lagi bareng. Jadi mereka tahu dari awal kalau misalkan aku makannya cuman yang halal aja. Yang halal tuh maksudnya nggak ada daging babi gitu kan, mereka taunya itu aja ya, basic banget, dan yang penting bukan daging babi gitu. Terus kalau mereka gitu. Iya mereka tuh saking open mindednya tuh sampai kalau mereka yang masak mereka beli ekstra daging halal, dikasih tahu bonnya, dikasih tahu tokonya gitu. Masya Allah. Jadi Caca aku beli daging ini ya, katanya di toko ini halal. Keren suka kayak gitu. Menurut aku juga berpengaruh yang output yang kita kasih gitu. Istilahnya kayak dari awal-awal tuh struggle-nya di aku, maksudnya kayak aku gimana ya caranya biar mereka tuh paham tanpa aku harus banyak ngomong gitu. Jadi ya udah kita meeting misalkan ya, terus aku yang masak deh gitu, aku bilang aku masak ya gitu, terus sambil aku masak, terus mereka kayak suka banget kan sama, tau lah makanan Indonesia kan enak banget. Aku pernah makan itu enak banget parah. Aku yang orang Indonesia aja, oh ini enak banget sih makanan kita gitu kan. Proud of di Indonesia. Jadi aku yang kayak ngenalin ini iya, jadi ini adalah makanan daging rendang gitu kan, khas Indonesia gitu-gitu. Terus ini aku beli dagingnya di toko halal, di toko Turki. Terus banyak kayak sosis, permen karet, permen gumi gitu ya. Iya, beli juga sendiri. Jadi awalnya tuh aku kasih lihat aja gitu, kayak sembari sedikit kasih tahu. Cuman kayak seringnya tuh aku yang kayak approach aja gitu, kayak nggak usah banyak omong aja gitu, kayak yang penting action, ada barangnya. Oh ini UP-nya misalnya nggak ada gelatinnya gitu. Itu ada pokoknya mereka tahu basicnya gitu. Kalau misalkan UP kan kalau beli di swalayan biasa ya otomatis pakai gelatin babi kan. Kalau di gitu. Ya itu aja. Tapi kalau menurut aku kayak kita
itu yang tadi itu pengalaman aku, cuman kayak kalau menurut aku tipsnya tuh kayak kita jujur aja apa adanya dalam diri kita gitu, kita yang seperti gimana, terus kita harus kuat, maksudnya kayak jangan hari ini bilang A, besok ya udah deh nggak apa-apa gitu. Jadinya mereka juga kalau gitu bingung karena mereka kan nggak tahu. Jadinya kalau misalkan kita kayak setengah-setengah gitu, misalkan ini aku ngomong dengan yang culture muslim gitu ya, istilahnya tentang karena gitu-gitu tuh atau salaman, aku sama Khaipar aku nggak pernah salaman karena dari awal itu kan aku udah ngasih taunya kayak gini, terus ya sampai sekarang nggak pernah. Insya Allah. Jadi respect banget ya, keren banget sih, keren. Ya jadi harus dimulai dari awal karena kalau misalkan kayak tadi aku bilang kemarin bilang kemarin enggak kok, hari ini kok dok salaman gitu, berarti kan mungkin nggak apa-apa, mungkin malu aja gitu kan. Jadi bukan salah mereka kalau misalkan mereka nggak nggak konsisten, itu kita yang harus biar mereka juga respect, oh ya ternyata begini, bukan berarti dia benci sama saya gitu. Iya. Insya Allah, berarti kitanya emang harus disiplin ke diri sendiri, terus juga berbicara dengan baik-baik ke merekanya gitu ya. Dan teman-teman betul banget. Kalau kalian belum tahu, jadi suaminya Teh Caca ini udah masuk Islam sebelum Teh Caca menikah sama Teh Caca. Nah, itu tuh ada ceritanya di yang pertama. Wah, kalian kalau yang pertama lah ya, biar nyambung nih, keren, Masya Allah. Misalnya kita ceritain gimana awal mulanya ketemu, gimana bisa berjodoh, Masya Allah. Aku lupa namanya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya juga sekarang udah lama juga ya, waktu pas kontak ke sana mertua namanya ya, ibu mertua juga udah masuk Islam ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, aku juga berterima kasih banget sama Allah SWT berkat doa kalian semua juga. Mertua aku 2 tahun yang lalu alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah. Itu tuh pas hari Ramadan nggak sih? Waktu itu kan aku kesana. Itu Ramadan hari kedua. Ramadan hari kedua. Hari kedua Ramadan atau hari pertama Ramadan 2 tahun yang lalu. Jadi kita lagi buka puasa tuh, terus tiba-tiba aja dia ngomong, katanya dia sebut Cah dan suami aku gitu, terus kayaknya aku mau masuk Islam deh, katanya gitu. Terus aku langsung nangis waktu itu. Masya Allah, aku bilang alhamdulillah ya Allah, of course aku bilang ini nggak bisa ditunda lagi kalau udah kayak gini. Ya soalnya hidayah ya Allah harus dijemput. Alhamdulillah gitu kan ya, alhamdulillah. Ya itulah buah dari apa yang kita tanam, apa yang kita kasih lihat gitu kan. Jadi orang-orang di luar sana yang berspekulasi ini itu tentang muslim nggak bener gitu, orang menantuku seperti ini kok sama aku gini kan, dia jadi ngeliat gitu sopan santunnya kayak gitu kan ya. Keren. Ini forbidden banget gitu, maksudnya apa ya, bisa kalian contoh gitu ya gimana sistem Teh Caca memperkenalkan Islam ke yang belum paham tentang Islam apa gitu kan ya. Masya Allah, ini makanya saya bersyukur banget, terima kasih Teh Caca udah hadir ya di wawancara diskusi saya. Ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat banget itu buat aku juga. Gitu bisa bertemu sama Teh Caca, bisa sharing-sharing tentang seperti inilah, keren banget. Iya, jadi malu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, boleh. Dari Lucy nih. Nah, kalau sudah punya keturunan, apakah kita yang akan mendominasi pengaruh pada anak kita atau menyerahkan pada pasangan atau perjanjian kesepakatan itu antara kalian berdua misalnya kayak gitu? Ya. Kalau tentang anak-anak itu, kalau menurut aku ya, jadi nggak harus berdominan. Jadi kayak aku dan kamu dan pasangan kamu berdiskusi tentang apa ya, kembali yang tadi aku bilang, outputnya dan outcome dari anak-anak, kamu maunya yang seperti apa gitu kan. Dan yang seperti itu, yang mau kamu mau yang seperti itu ya kamu harus kasih output dulu, kayak berbicara dulu, berdiskusi
Gimana caranya untuk edukasi anak gitu, biar dia bisa kamu menginginkan apa anak kamu, biar dia punya strong mind, kuat dalam berpendapat, terus kayak tidak malu-malu untuk mengungkapkan sesuatu gitu ya, terus mau berbicara tentang masalah atau kayak open sama kamu ya, kamu juga harus kasih dia untuk bekal itu dari kita berdua gitu. Jadi nggak aku aja dan juga nggak suami aku aja, jadi kita berdiskusi dan didik bareng-bareng gitu. Apalagi budaya Indonesia, budaya Jerman, nah itu gimana match-nya kayak gitu? Itu jadi ya kita ambil dari dua sisi ini kan, wow masya Allah, jadi kita ada dua yang bagus ya. Banget. Jadi ambil yang sisi baiknya dari Indonesia dan juga sisi baiknya yang dari German culture, terus jadi satu deh gitu kan. Dan juga kalau kita pribadi itu kan kita juga combine lagi kepada Islamic living style. Jadi yang kayak kita belajar adab, belajar akhlak, itu juga yang mempengaruhi sebagian besar cara kita mengajar anak-anak. Jadi kita gimana nih acaranya Nabi mendidik anak-anak tuh gimana ya, dari 0 sampai proses dari 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun itu gimana sih gitu kan, terus sampai dewasa tuh. Jadi ya kayak gitu. I think kalau misalkan berumah tangga tuh jangan sampai si anak tuh kayak misalkan kalian bikin peraturan, terus peraturan ini kalian bikin berdua, tapi kalau anaknya mau melanggar aturan yang kalian buat itu, terus yang mamanya bilang nggak boleh gitu kan, tapi ya udah deh ke papa kan biasanya gampang dibujuk gitu dan terus akhirnya jadi boleh gitu. Nah itu juga yang jadi masalah kalau misalkan kalian bikin satu rules, harus bikin berdua, meskipun kalau misalkan boleh, yang papanya harus bilang izin sama mamanya dulu nih. Oke, kalau gitu ayo kita coba ngomong bareng-bareng yuk sama mama, yuk mungkin boleh gitu kan. Misalkan jajan apa gitu atau apa ya contoh kecilnya ya gitu. Kalau mamanya bilang nggak boleh, atau misalkan nonton yang lebih lama gitu, nonton TV, ma aku mau 5 menit lagi deh please kan misalkan satu hari jatahnya berapa, paling lama 1 jam atau 2 jam gitu. Dia mau lebih. Nah itu pasti dia, ya namanya anak-anak mencari solusi. Kalau nggak ke papa iya, mana yang boleh ya gitu. Iya. Jadi balik lagi yang kita harus jadi tim inti gitu untuk edukasi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tuh lemah gitu. Kalau misalkan mau anak-anak kita kuat, ya kitanya harus kerjasama gitu suami istrinya gitu, biar anaknya jadi paham, terus kayak harus jadi teman baiknya anak-anak juga. Apalagi sosok ayah untuk anak perempuan itu kan dia kayak figur ayah tuh kayak penting banget gitu loh. Jadi kayak cowok kan namanya, jangan sampai dia nanti kalau udah besar cari kasih sayang dari laki-laki itu dari tempat lain gitu ya. Iya, jadi harus deket sama ayah. Karena kalau anak perempuan ya deket banget itu sama ayah kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalkan dia merasa terlindungi gitu, ada sosok ayah gitu kan. Ibu itu kan untuk ngasih sayang, menjelaskan. Masya Allah. Jadi ayah itu sosok yang kalau ada masalah apa gitu ya, misalkan di sekolah atau apa, be in the front, yang untuk protect the family. Jadi dia merasa terlindungi, ada sosok yang melindungi dia gitu, ayah dia gitu kan. Terus kalau misalkan diganggu apa-apa, ayah dia paling depan gitu. Jadi kayak kalau misalkan anak kecil, mungkin kalau aku di pengalaman aku dulu tuh banyak banget kasus yang anak-anak dibully tuh ya udah biasa aja gitu kan, anak SD biasa aja. Tapi semenjak aku punya anak sendiri, aku melihat tuh no, it's not biasa. Artinya take it serious, kita harus ngambil ini dengan serius. Oh tadi kamu diapain sama teman kamu, dikatain ini. Oke baik, nanti aku ngomong sama gurunya ya. Terus gurunya kan juga jangan take it personal, kayak yang jadi gurunya malah kayak apa sih manja atau apa gitu. Enggak, jadi masalah ini harus diselesaikan juga, karena
namanya anak masih kecil dari umur 8 gitu kan dia lagi merintis gimana karakter dia nantinya Masya kan Allah, betul jadinya. banget. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan udah ada trauma seperti itu nanti bisa sampai ke bawah sampai dia gede gitu Iya, kan. memang. Itulah Iya, pentingnya pendidikan parenting gitu ya Teh, berarti jatuhnya. iya parenting Iya, tuh penting banget. Emang iya, harus sabar iya, iya, kuncinya. Masya Allah. Berarti Hmm. kalau gitu anaknya Teh Caca kan ada 3 nih sekarang nih. Yang 2 itu udah sekolah SD ya? Iya, Mariam itu dia kelas 3 SD. Hmm, Aziza insya Allah tahun ini dia kelas 1 SD. iya. Dan aku tuh Ya. ngeliat Teh di Instastory Teteh ya. Masya Allah, Hmm. Mariam sekarang udah pakai kerudung ke sekolah. Itu gimana Iya, ceritanya coba? Coba ceritakan, Masya Allah keren banget. ya, Masya Allah. Aku juga kayak, aku awalnya juga kayak mikir, aduh aku gimana ya, aku harus gimana ya. Namanya aku juga manusia ya, manusia biasa gitu istilahnya. Yang hidup di lingkungan minoritas seperti ini, ada rasa was-was juga karena mau nggak mau aku juga mengalami namanya racism itu kan di di hidup aku di sini. Jadi awal-awal sih aku kayak masih kayak take it personal. Ada orang yang ngatain aku pakai hijab atau pernah aku ditunjuk-tunjuk sama kakek-kakek gitu. Pernah aku diuban gitu dulu banget. Itu aku masih kayak sedih. Tapi kalau sekarang sih, alah itu mah yang aku malah justru kasihan sama mereka-mereka yang berpikiran negatif. Jadi hidup dia tuh ya kasihan aja gitu. Kenapa dia harus berpikiran seperti itu tentang manusia lain atau maksudnya Iya, cuman iya. gara-gara beda terlihat beda gitu. Bukan berarti harus efeknya negatif sama hidupkan kamu kan sehingga kamu harus berbuat seperti itu kayak nunjuk-nunjuk Iya, orang gitu. Azim Dalik, Bikin iya. hidup kamu nggak bahagia kan Iya, gitu. betul, betul. Ya, kalau Mariam itu dia awalnya tuh ya mungkin karena ngeliat aku pakai hijab kan, terus kayak aku juga atau waktu pas sebelum corona kan ke masjid, lihat kakak-kakak pakai hijab gitu Iya, kan, iya. lihat teman-teman pakai hijab mungkin. Nah terus ya dari diri dia sendiri, mama katanya waktu kelas 2 SD dia tuh nanya, mama katanya aku mau dong ke sekolah pakai hijab, katanya dia gitu. Terus aku deg-degan gitu loh kayak jawabnya kayak, aduh aku harus jawab apa nih? Jangan sampai, Wah, belum siap ya, belum ada pertanyaan sebelumnya kayak gini, Masya Allah. aduh aku dalam aku sambil nyetir tuh aku kayak, aduh aku harus jawab apa nih anakku nanya ini biar Oh, dia nggak takut gitu kan oh, pakai hijab gitu, iya. atau biar dia nggak takut sama main apa yang di pikiran dia gitu kan, Hah? mengungkapkan Hah? perasaan dia gitu. Hah? Terus aku bilang dong, oh Masya Allah, aku bilang ya of course nanti mama bilang sama gurunya, mama email gurunya, mama kasih tahu, of course kamu kenapa mau pakai hijab, mau kayak mama, aku bilang. Ya, well, katanya aku mau aja ya, kayak mau kan mama juga pakai hijab katanya gitu. Oh iya boleh boleh, aku bilang gitu Ya kan. Terus Allah. sedikit takut gitu untuk ngomong sama gurunya, tapi dalam hati aku enggak lah, coba aja tanya. Toh juga harusnya ini adalah hal biasa kan, enggak yang gimana-gimana gitu. Hmm. Toh juga enggak melanggar peraturan juga kan, istilahnya gitu kan. Iya. Ya udah, aku SMS-in waktu itu karena juga sekolahnya private school juga, jadi kayak Oke. aku kayak agak berani langsung ngomongnya gitu loh. Tapi Karena ini juga sekarang international school juga nggak Teh? Kayak private dan iya dia international school juga. international school, tapi dia bilingual school yang orang dalamnya tuh international people di Iya, dalamnya gitu, iya, iya. yang di sana. Jadi sistemnya kalau sistem sekolahnya bukan international school, tapi bilingual school, Bilingual dua school, mata, ya. dua bahasa, ya bahasa Masya Inggris dan Allah. bahasa. Terus sistemnya masih kayak sekolah pada dasarnya di sini di Jerman gitu, bukan peraturan sendiri. Ya alhamdulillah waktu itu udah lancar-lancar aja. Pas dia pindah ke sekolah umum yang sekarang, Oke. itu alhamdulillahirobbilalamin, ya gurunya juga baik banget, asisten sekolahnya baik banget, asisten gurunya, Masya Allah, aku ya Allah terima kasih banget aku sama Allah. Waktu itu kan pindah tuh kayak aku ngerasanya kayak, aduh sekolah baru, aduh lingkungan baru, aduh gimana ya menyusahinnya nih Adaptasinya gitu. gimana ya, betul Iya banget. kan, terus kayak alhamdulillah ternyata pas aku email, ya katanya nggak apa-apa dok, nggak apa-apa katanya ibu, katanya gitu. Ibu nggak usah kasih tahu juga nggak apa-apa,
kita akan support anak ibu. Alhamdulillah gurunya baik banget juga, alhamdulillah di sekolah yang baru ini. Dia bilang juga, sekretarisnya bahkan sampai bilang gini, nggak apa-apa ibu, katanya kita akan support, terima kasih untuk ngasih tahu kita, tapi sebetulnya juga nggak apa-apa kalau nggak ngasih tahu, katanya gitu kan. Ya namanya kita ngerasa gitu kan gimana media memberitakan ini dan itu segala macam, of course kita juga ada rasa tanggung jawab untuk minta izin dong, ya kan. Jangan sampai kayak at least ngasih tahu, bukan minta izin, at least ngasih tahu gitu ya, jangan asal aja gitu. Jadinya kalau tahu kan semua orang dapat dapat lebih respect sama Maryam, insya Allah gitu kan, yang di sana tahu kalau Maryam pakai hijab. Alhamdulillah bahagia banget itu punya sekolah yang respectful Iya, banget tentang berbagai budaya, itu kebudayaan agama sesuatu juga. banget deh pokoknya, sesuatu banget. Terus Maryam juga senang banget, bangga ya pakai kerudung kalau ke sekolah ya berarti. Iya, Maryam juga ya bukan bangga, iya sih mungkin ya, karena dia merasa kayak aku satu-satunya ya cewek yang pakai hijab, katanya gitu. Mungkin kayak gitu dia bangganya. Cuman semakin sini makin biasa aja, pakai hijab tuh kayak udah biasa bagi dia gitu, kayak uniform aja gitu. Masya Allah. Berarti sampai sekarang udah nggak ada perkataan sama teman-temannya kayak gitu ya selama ini, alhamdulillah ya, dengan lingkungan. Nggak ada. Juga semaunya aja, karena kan dia juga masih kecil, jadi aku nggak yang mewajibkan, Maryam sekarang kamu pakai berarti kamu harus pakai terus ya, enggak. Jadi semau dia aja gitu, namanya juga kan masih tahap pembelajaran gitu kan, masih kecil, belum wajib. Jadi kalau misalkan dia berenang, dia kan pakai ada juga aku beli tuh waktu pas dia pakai hijab, aku beli juga langsung burkini, pokoknya aku fasilitasin semua untuk dia. Berarti ya kita doakan ya teman-teman semua di sini, semoga Maryam, anaknya Caca semua, karena perempuan semua bisa pakai kerudung sampai Amin ya Allah. Iya. Apalagi di negara yang minoritas seperti ini ya. Itu sih. Iya, doain juga biar anak-anak tuh diberi kepahaman sama Allah tentang agama Islam gitu kan, tentang Islam. Jadi kalau mereka paham juga, insya Allah juga hidayah tuh mudah didapatkan. Jadi mereka melakukan sesuatu itu mereka tahu dan juga melakukannya dengan sukarela. Dia melakukan itu dengan kehendak, kenal dengan tahu arti yang lebih dalam gitu, bukan cuma kayak ikutan-ikutan doang gitu. Ya Allah, Masya Allah. Ya amin, semoga lah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini kayaknya lebih ke pertanyaan aku sih, maksudnya aku juga ingin bertanya sama Teteh ya mengenai kan di sana juga negara minoritas itu tentang Islamnya. Nah gimana sih Teteh memperkenalkan Islam juga ke anak-anak Teteh gitu ya? Apakah di sana juga kayak ada pengajian anak-anak kayak apa ya? Ngaji gitu. Iya, of course di rumah juga kita kan yang pertama itu di rumah yang kita hidupkan juga Islam di rumah kita gitu kan, sholat bareng-bareng gitu, belajar itu loh, belajar ngaji kayak gitu. Terus apalagi ya, nonton tontonan yang kayak Upin Ipin atau apa ya, Umar dan Hana gitu. Awal-awal gitu waktu pas masih kecil tuh. Nah ketika udah agak gedean, aku bawa ke masjid, ada TPA kan di sini, alhamdulillah di mana-mana ya, pasti ada gitu kan, kayak masjid walaupun kecil. Itu aku kenalin dia ke berbagai ada beberapa tempat masjid gitu, aku selalu bawa Maryam bahasa Aziza. Nggak apa-apa bahasa Arab aja juga nggak apa-apa gitu. Aku pernah coba, ya udah deh coba nih sekolah di khusus bahasa Arab aja. 3 bulan gitu, ternyata anaknya nggak bisa, nggak bisa ngimbangin, bahasa Arabnya terlalu susah untuk Maryam, karena dia juga kan nggak bisa, emang bukan mutashfaqnya, bahasa ibunya bukan Arab kan. Jadi ke TPA aja, TPA tuh udah dari awal, aku dari Maryam kecil tuh udah di TPA, cuman aku masih kayak kasih tambahan-tambahan gitu, karena kalau misalkan seminggu sekali itu kayak kurang gitu loh, atau kayak bukan seminggu sekali ya, dua minggu sekali apa seminggu sekali dulu tuh ya, lupa aku. Nah itu aku merasa kayak kurang, ya udah deh aku mau kasih dia perkenalan lagi. Caranya ya udah aku masukin ke kelas Quran kelas dan di masjid Jerman, orang Jerman, cuman Turki. Jadi belajar juga gitu. Jadi Maryam tuh
makanya bisa dia pakai hijab tuh ya karena dia sering lihat orang pakai hijab dengan apa yang dia lihat dia serap gitu. Terus apa namanya Quran kelas juga kan jadinya ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah dia kok bisa mau pakai hijab gitu kan di minoritas gitu kan ya kalau menurut aku kayak wow aku kayak ngebayang aku jadi dia tuh kayak oke. Iya, Masya Allah, keren. Iya. Jadi Tapi untungnya juga kita tinggal di kota ya, maksudnya di bagiannya yang nggak terpencil banget. Jadi tuh semua pusat budaya, pusat Islam, pengetahuan juga di sini juga ya, di ibu kota juga gitu, alhamdulillahnya. ya benar. Ini pertanyaan yang mungkin buat ibu-ibu atau teteh-teteh atau kakak-kakak yang udah punya anak. Nah, apalagi di masa pandemi dan di Ramadan kali ini. Nah, gimana sih cara teteh saat mengajarkan berpuasa, apalagi di pandemi, di masa-masa corona ini, terus juga ya gimana cara mengajari ke anak-anaknya gitu? Pengalaman di sini ya, jadi ya seperti tahun-tahun sebelumnya aja, misalkan kita bikin kerajinan tangan tuh udah tradisi sekarang, jadi di keluarga kita setiap Ramadan tuh sebelum Ramadan, kita bikin kerajinan tangan, bikin masjid gitu dari karton gitu, terus di cat. Terus aku kayak bikin manisan gitu, jadi setiap hari itu macam-macam di dalamnya. Permen, coklat, segala macam deh pokoknya di dalam itu. Tradisi mereka tuh yang orang majority itu kan pakai Christmas calendar kayak gitu kan, jadi setiap hari Bener banget coklat. itu, Masya Allah. Nah, kita bikin juga Ramadan kalender. Jadi setiap hari untuk 30 hari itu ada kantong-kantong hadiah gitu, Kon. Jadi bikin kantong hadiah gitu, di dalamnya tuh mainan yang kecil-kecil aja yang biasa. Terus coklat kayak gitu. Sambil mungkin diselipin kayak doa apa gitu, Jadi mereka berarti, sambil jadi ada memori, oh Ramadan gitu, asik Ramadan setiap hari dapat manisan gitu kan, atau tarawih bareng-bareng karena kan juga kayak kita ngidupin tradisi aja di rumah sendiri gitu, kayak kita setel TV Mekah Live gitu. Jadi suasana. pasti ya suasana kita bikin aja gitu sendiri, jadinya dengan begitu pasti juga jadi memori untuk anak-anak kita dan ya gitu. Iya, benar banget. Yang gimana sih, kayak biasa aja setiap hari emang baca Iqro bareng-bareng kayak gitu kan habis sholat maghrib. Terus untuk Ramadannya sendiri yang spesial paling buka puasa bareng-bareng gitu ya kan, malam-malam makan gitu, terus kayak sahur tuh kalau misalkan Maryam dibangunin tuh ya itu yang spesial, bangun sahur buka puasa. Di sini kan nggak ada kayak tradisi yang di Indonesia tuh kayak sahur dibangunin sahur gitu kan. Kalau di sini kan nggak ada, siapa nanti dipanggil polisi lagi. Iya, waktu rame. Iya, jadi ya kayak yang tadi itu, jadi kita bikin sendiri tradisi di rumah, bangunin anak-anak buat sahur gitu, terus buka puasa juga bareng-bareng kayak gitu-gitu. Terus ada hadiah setiap hari, itulah yang bikin Ramadan spesial juga, termasuknya salah satunya untuk dia gitu. Ya. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat ilmu parenting dari Teh Caca yang udah berpengalaman. Ya Allah, ya Allah Teh, aku senang banget bisa sering-sering lagi, pingin ketemu deh rasanya. Kapan ya? Banget pun ya Allah, insya Allah ya. Main-main piknik-piknik gitulah, kapan hal bihalal ya Allah. Ya Allah, dulu tuh sebelum lockdown kan aku sering ngundang-undang teman-teman ke sini. Masya Allah. Juga kan, aduh, aku lihat foto-foto tuh ya Allah, aku kangen banget. Ya, mudah-mudahan segera forby lah ini pandemi semuanya, corona. Iya benar-benar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih dari Azahra. Nah, mungkin bisa dibandingkan aja syarat nikah beda negara di Jerman sama nikah beda negara di Indonesia. Lebih sulit mana ngurusnya dan biayanya berapa, kata Azahra. Nikah ya, buku nikah di Indo iya berpengaruh maksudnya kayak di Indo tuh kan kita nikahnya di Indo, jadi buku nikahnya tuh dilegalisasi terus terus diterjemahkan, terus
jadi deh di Jerman gitu. Insya Allah. Tapi aku bukan orang birokrati, jadi aku nggak jago. Aku sih kayak lebih baik kalian lihat aja di websitenya di Jerman tuh ada apa namanya websitenya, mungkin kalian juga udah tahu ya, kayak sahabat kita apa gitu. Oh iya, boleh dan terkirim, saya belum tahu loh. Ntar bisa, nanti pokoknya linknya di bawah. Nanti saya kirim kalau lebih detailnya ya Teh ya. Nanti saya share lagi di bawah. Itu mungkin Itu apa informasi. ya? Ada di website resminya Bocah kita di Jerman. Itu Ya, ntar saya. ada bilang lengkap ya. Mantap. Karena aku berpengaruh. Terus ada yang nanya lagi kayak kakak gitu ya, kartu keluarga gitu katanya. Oh iya, betul. Itu gimana? Kalau di sana ada kartu keluarga, misalnya nikahnya di Indonesia terus bikin kartu keluarga di sana gimana gitu? Betul. Dari Zahro. Ya balik lagi, aku bukan orang birokrati, jadi aku nggak tahu detailnya, tapi aku bisa jawab ada di sini ada kartu keluarga. Cuman sistemnya fungsionalnya berbeda gitu dengan kartu keluarga kita di Indonesia gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Kamil. Ini dia, berapa lama bisa menyesuaikan dan menerima pasangan yang jelas karakter, adat, dan kebiasaannya berbeda? Nah, gimana tuh? Sebagian besar itu karena kita berdua sama-sama satu pemahaman gitu kan. Aku muslim, dia juga muslim. Jadi itu juga paling memudahkan kita untuk memahami karakter masing-masing juga, itu juga sih. Terus kita saling menerima satu sama lain aja. We grow together gitu kan. Jadi kita berdua mempunyai visi dan misi yang sama gitu. Iya, seperti itu. Tapi basically karena kita muslim jadi itu lebih memudahkan banget. Jadi kita tuh udah sepemahaman gitulah pokoknya. Jadi kalau misalkan kalau menurut aku untuk mencari jodoh tuh yang paling penting tuh agamanya dulu sih kalau menurut aku ya. Agamanya biar dia paham gitu kan responsible-nya, terus kayak apa sih ya the same understanding gitulah pokoknya. Jadi nggak susah buat kita juga terlalu banyak berbeda apa pemikiran tuh susah pasti, kayak susah banget. Karena aku juga ada kenalan gitu kan yang kayak gitu, dan memang tidak mudah ya, nggak mudah karena ya kalau nggak muslim dengan paham, maksudnya dengan pemahaman di dalam diri dia ya susah untuk kayak ngimbanginnya gitu loh kon. Jadi harus satu visi dan misi gitu. Menerima dan penyesuaian itu nggak ada batasan kalau menurut aku ya. Jadi kalau kamu udah tahu visi dan misi kamu sama pasangan kamu dan kamu juga mau grow together, pasti langsung udah saling support. Karena menurut aku apa sih pasangan itu kan ya jadi kayak justru teman baik, kita jadi menjadi diri kita sendiri gitu, kayak suka dan duka, terus baik buruknya gitu kan, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Asal ya tadi itu ya, maksudnya kita punya pemahaman Islam yang sama, satu tujuan juga. Kalau udah, jadi ya kayak ibaratnya kayak apa ya, dulu tuh pernah dikasih tahu sama siapa, sama teteh atau sama siapa gitu. Jadi kayak ibaratnya Allah tuh nomor pertama. Jadi kayak segitiga. Ini kita gitu kan. Segitiga kalau makin menjauh dari Allah, makin jauh juga gitu, nggak ada ketemunya. Tapi kalau kita satu ketemu sama, misalnya kalau satu tujuan menuju Allah gitu, ridho Allah, betul kayak sama teteh apa siapa gitu, saya lupa waktu itu dikasih tahu. Kayak gitu. Iya, lupa deh saya juga. Jadi intinya benar-benar iya benar banget, benar. Jadi apa-apa juga harus dikaitkan dengan Allah. Kita ngapain aja juga harus karena Allah. Misalkan kita ngapain kita capek-capek gitu didik anak-anak juga ya karena untuk Allah juga, untuk tabungan kita di akhirat gitu kan. Terus juga menikah, kenapa sih harus menikah? Kenapa sih kalau misalkan kita nggak punya pemahaman, yang kita ambil contoh aja orang yang mungkin lihat kita gitu, bukan orang muslim ya, non muslim yang lihat kita di sini gitu, mungkin mereka pikir istrinya di rumah aja gitu, suaminya yang kerja itu dan kan karena dia nggak tahu
kalau misalkan Allah tuh udah mencukupkan rezeki, kalau suaminya kerja berangkat nih dari rumah keluar Bismillah cari nafkah untuk keluarga, setiap langkahnya itu udah ada rezeki untuk semua anggota keluarga yang di rumah. Itulah berkahnya gitu kan. Di Islam tuh ada istilah kayak mereka nggak tahu gitu, berkah. Dan kita kan juga apa gitu. Orang sini rata-rata kayak mainnya logika, nggak tahu apa sih namanya berkah, apa sih pahala. Orang sini tuh namanya logika banget ya, maksudnya harus ada, harus nyata gitu. Jadi, Padahal itu nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dijelaskan tanpa pemahaman dan hati yang ikhlas gitu ya kan. Ya iman gitu bener, ya. Ya. dalam banget gitu ya, kayak sabar, ikhlas, kayak definisi yang sulit dijelaskan untuk non-muslim gitu ya. Harus dengan iman emang sih, bener, Masya Allah gitu ya. Ada sesuatu ya, yang gitu. bisa dijelaskan dengan logika gitu, padahal iya benar ya. Jadi kayak penting banget untuk pemahaman dengan pasangan, satu visi dan misi, terus saling mensupport satu sama lain gitu. Kalau misalkan yang satunya sedih, ya kamu support dia gitu-gitu. Oke, baiklah. Kalau gitu teman-teman, alhamdulillah udah di pertanyaan terakhir juga, udah di menit terakhir ya untuk kata sekeluarga. Semoga dikuatkan, disehatkan, dan kita bisa bertemu kembali. Suatu kebahagiaan yang luar biasa, bisa silaturahim sama Teteh, bisa diskusi sama Teteh, gimana berkeluarga, Masya Allah. Mohon doanya, semoga saya juga ada disegerakan ya jodohnya. Masya Allah. Mohon doanya aja. Yang terbaik. Iya. Dan maaf lahir batin ya Teh. Allah, semoga kita bisa ketemu lagi ya di pertemuan darat nanti, halal bihalal lagi bareng-bareng. Baik teman-teman, terima kasih Teteh udah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang tidak baik atau kurang berkenan ya, tolong dimaafkan, atau jawaban yang kurang memuaskan, tolong maafkan. Ya. Terima kasih Teh udah menyediakan waktunya sekali lagi. Sampai jumpa di next video teman-teman semua. Assalamualaikum Teteh. Salam. Meanwhile, kita rekam. Belum potong-potong, meriam. Sampai jumpa nanti. Kasih sekali lagi.